Selamat pagi, kami berasal dari kelompok 2 yang beranggotakan Glenn Justin, John Ken, Bastian, Excel, Fernando, dan Jessica ingin mempresentasikan tentang vektor pada bidang datar atau vektor R2. 1. Pengertian vektor pada bidang datar. Secara geometri, sebuah vektor diawali oleh sebuah ruas garis berarah dengan panjang ruas garis menunjukkan besar, sedangkan arahnya menunjukkan arah vektor tersebut. Suatu vektor yang titik pangkalnya P dan titik ujungnya Q ditulis dengan vektor PQ atau dengan huruf kecil yang diberi tanda panah di atasnya, misalnya vektor P. Jadi kalau misalnya ada tanda panah di atas huruf satu atau dua huruf, maka tanda panah itu diberi nama vektor. Contohnya ada huruf A, kemudian di atasnya ada tanda panah, jadi dinamakan vektor A. Selanjutnya, tanda panahnya atau tanda vektornya itu bisa berbeda arah, bisa ke atas ataupun ke samping. Oke, kali ini saya akan membahas bagian 2, yaitu kesamaan vektor. Nah, kedua vektor P dan Q dikatakan sama atau ekivalen jika dua vektor tersebut mempunyai panjang dan arah yang sama. Jadi maksud di sini adalah maksudnya jika ukuran atau arah vektor P dan Q sama, itu akan ditulis dengan vektor Q sama dengan vektor P ataupun sebaliknya. Jadinya vektor P sama dengan vektor Q. Nah, jika menggunakan komponen vektor, dua vektor dikatakan sama jika memiliki komponen yang sama. Nah, misalkan tuh kalau vektor P itu sama dengan matriks AB dan vektor Q sama dengan matriks CD, vektor P akan dikatakan sama dengan vektor Q jika A sama dengan C dan B sama dengan D. Oke, mari kita bahas contoh soalnya. Nah, diketahui koordinat titik A itu adalah 2,3, lalu B sama dengan min 1,4, lalu C sama dengan 0,-4, lalu D sama dengan min 3,7. Lalu setelah tentukan komponen vektor kolom berikut, yaitu ada A, B, C. Yang A adalah vektor AB, dan B adalah vektor BC, dan C adalah vektor DA. Nah, kita punya adalah A ya. A itu adalah vektor AB sama dengan vektor B dikurangin vektor A. Sama dengan matriksnya itu adalah min 1, 4, min 2, min 3. Nah, itu akan menghasilkan matriks min 3, 1. Lalu yang B itu adalah vektor BC sama dengan vektor C dikurang vektor B. Lalu hasilnya sama dengan matriks 0, lalu min 4, lalu dikurangi dengan min 1, lalu min 4. Lalu menghasilkan 1, min 8. Lalu yang C adalah vektor DA sama dengan vektor A dikurang vektor D. Jadi sama dengan adalah 2 dikurang min 3, lalu 3 dikurang 7. Lalu hasilnya mereka adalah matriks 5, min 4. 3. Besar panjang vektor pada bidang datar. Jika komponen vektor A dijadiin A1 sama A2, maka besar panjang vektor A jadiin determinan A, lalu hasilnya ini jadi akar A1 pangkat 2, artinya kuadrat, lalu tambah A2 kuadrat. Ini contohnya. Diketahui koordinat titik A 2,7, B negatif 1,3, C 0,-4. Lalu disuruh tentukan besar vektor berikut, yang A AB, yang B BC. Jadi cara kerjanya yang A dulu dah. Yang AB dijadiin ke B kurang A gitu. Bisa dilihat dari soal yang di atas, kalau yang B ini itu negatif 1, ditaruh bawahnya 3, habis itu dikurang A, yaitu jadi hasilnya kayak negatif 2, di bawahnya negatif 7. Lalu hasil dihitung-hitung kan negatif 1 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 3. Lalu 3 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 4. Besar vektor AB sama dengan akar negatif 3 kuadrat tambah negatif 4 kuadrat. Lalu dijumlahin hasilnya akar 25. Lalu dihasilin lagi gitu, hasilnya 5.
Lanjut ke yang soal yang B ini, ko BC. Jadi ko BC sama kayak di atas, cuma beda ininya angkanya. Jadi ko C itu 0,-4, jadi 0, lalu depannya negatif, bawahnya -4, habis itu B dikurang B gitu, dikurang B, jadi -1, lalu bawahnya di -3. Lalu dijumlahin lagi, hasilnya ya caranya sama kayak di atas, jadi 1, bawahnya -7, lalu besar vektor BC sama dengan akar 1 kuadrat dan -7 kuadrat. Habis itu dijumlahin jadi akar 50 dan dihitung lagi gitu, hasilnya 5 akar 2. 4. Penjumlahan vektor bidang datar A secara geometris. Penjumlahan dua vektor atau lebih sering disebut dengan resultan vektor secara geometris dapat diselesaikan dengan dua cara berikut. 1. Metode segitiga. Jumlah vektor garis A dan vektor garis B dapat ditentukan dengan cara menggeser vektor garis B tanpa mengubah arah dan besarnya, sehingga titik pangkal garis B bertemu dengan titik ujung garis A, dan resultannya diperoleh dari titik pangkal garis A dan titik ujung garis B. Atau dapat juga dengan cara titik pangkal garis A bertemu dengan titik ujung garis B, dan resultannya diperoleh dari titik pangkal garis B dan titik ujung garis A. Perhatikan gambar berikut. Jadi garis A dan B atau vektor disusun hingga menjadi bentuk segitiga yang sesuai dengan ukuran garisnya. Misal itu garis A atau vektor A bentuk garisnya ke atas, sedangkan vektor B itu bawah samping. Nah, itu garis-garisnya disusun hingga menjadi bentuk segitiga. B. Secara analisis, jika besar vektor garis A sama dengan dalam kurung garis A, besar vektor garis B sama dengan dalam kurung garis B, dan vektor besar resultan garis R adalah dalam kurung garis R, maka sesuai dengan aturan kosinus diperoleh rumus untuk menghitung besar resultan sebagai berikut. A ada lambang R, nah itu disebut vektor R. Terus ada akar sama vektor A ditambah vektor B, terus mereka ada pangkat 2 lalu dikurangi dengan 2 vektor A vektor B, terus cos lalu buka kurung 180 derajat theta. Nah, lambang yang berbentuk O itu dipanggil theta. Contoh soal penjumlahan. Tentukan besar resultan dari vektor-vektor berikut. Besar garis P sama dengan 6 cm, besar garis Q sama dengan 6 cm, dan kedua vektor membentuk sudut 60 derajat. B. Garis P sama dengan 4 min 2 dan Q 1/14. A. Besar garis P adalah 6 cm, besar garis Q sama dengan cm, dan herta sama dengan 60 derajat. Maka panjang garis R adalah dalam kurung garis R sama dengan akar 6/2 tambah 6/2 kurang 2 kali 2 kali 2 cos 60 derajat sama dengan akar 36 tambah 36 tambah 72 1/2 sama dengan 108. Dan kita cari sama dengan 6 akar 3 cm. B. Garis R sama dengan garis P tambah garis Q sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. Gimana caranya dapat 5? Itu 4 ditambah 1 dari P sama Q nya. Nah, yang bawahnya juga Q tambah 14 sama dengan 12. Pangkat dalam kurung garis R sama dengan akar 5/2 tambah 12/2 sama dengan akar 25 tambah 144. Dari mana dapat 25? 25 berasal dari 5 pangkat 2. 144 berasal dari mana? Berasal dari 12 pangkat 2 sama dengan 169/13. 169/13
169 sama dengan 13. Dari Anda dapat 13 karena 13 kali 13 sama dengan 169. Sekian. 5. Pengurangan dua vektor bidang datar. Rumus vektor A dikurang vektor B sama dengan vektor A tambah vektor negatif B. Dengan vektor negatif B adalah vektor B yang arahnya berlawanan. Jika vektor S adalah selisih antara vektor A dan vektor B, maka vektor S sama dengan adalah vektor A dikurang vektor B. Cara memperoleh selisih antara vektor A dan vektor B dijelaskan pada gambar di bawah ini. Dengan cara menganalisis besar selisih dua vektor S adalah sebagai berikut. Jika besar vektor A adalah determinan A, besar vektor B adalah determinan B, besar vektor selisih S adalah determinan S, dan kedua vektor membentuk sudut delta, maka berlaku rumus berikut. Determinan S sama dengan determinan A pangkat 2 tambah determinan B pangkat 2 dikurang 2 determinan A determinan B cos 0 B. Jika vektor A dan vektor A sama dengan A1 dan A2 dan vektor B1 dan B2, maka vektor S adalah vektor A dikurang B sama dengan A1 A2 dikurang B1 B2. Contoh soal, tentukan besar selisih vektor S sama dengan P dikurang Q vektor-vektor berikut. A vektor P sama dengan mana N dan Q sama dengan 12N dan membentuk sudut 90 derajat. B vektor P sama dengan 16 A negatif 2 dan Q sama dengan 14. Penyelesaian A. Determinan S sama dengan akar pangkat determinan P per 2 pangkat 2 tambah determinan Q pangkat 2 dikurang 2 determinan P determinan Q cos theta sama dengan akar pangkat 10 pangkat 2 tambah 10 pangkat 2 dikurang 2 10 cos 120 derajat sama dengan akar 100 tambah 100 dikurang 200 negatif 1/2 sama dengan akar 300 sama dengan 10 akar 3 cm. B vektor S sama dengan P dikurang Q 16 negatif 2 negatif 4 negatif 14 sama dengan 12 negatif 16. Determinan S akar pangkat 12 pangkat 2 tambah negatif 16 pangkat 2 sama dengan akar 144 tambah 256 sama dengan akar 400 dan sama dengan 20. Tugas, tentukan besar selisih dari vektor-vektor berikut. 1. Vektor P sama dengan 12N dan Q sama dengan 8N dan membentuk sudut 180 derajat. 2. Vektor P sama dengan 13 negatif 5 dan Q 6 18. 3. Vektor P sama dengan 8 dan Q sama dengan 20 dan membentuk sudut 60 derajat. Perkalian vektor dengan skalar. Jika A vektor suatu vektor dan M adalah skalar bilangan nyata, maka MA vektor atau vektor AM adalah suatu vektor dengan kemungkinan sebagai berikut. A. Jika 0 lebih besar, maka M vektor A adalah vektor yang searah dengan vektor A.
B. Jika M lebih besar dari 0, maka M vektor A adalah vektor yang arahnya berlawanan dengan vektor A. C. Jika M sama dengan 0, maka M vektor A adalah vektor 0. Berdasarkan pengertian, perkalian vektor dan skalar dapat disimpulkan sebagai berikut. Jika terdapat dua vektor dengan sejajar atau segaris koliner, maka vektor yang satu dapat dinyatakan sebagai hasil perbanyak vektor yang lainnya dengan skalar. B. Untuk membuktikan dua vektor sejajar, cukup membuktikan salah satu vektor merupakan kelipatan vektor yang lain dengan dinyatakan dalam bentuk komponen. Contoh soal 1. Diketahui vektor-vektor A vektor sama dengan matriks 5 dan min 1, B vektor sama dengan matriks min 5 dan 0. Vektor C sama dengan matriks 2 dan min 4. Tentukanlah komponen vektor dalam vektor kolom dari vektor-vektor berikut. A. 2 vektor A. B. 2 vektor B dikurang vektor B ditambah 3 vektor C. 2. Diketahui koordinat titik A 1, min 5, B min 5,3 dan C min 2, min 1. Buktikan bahwa ketiga titik tersebut koliner. Nomor 1. A 2 vektor A sama dengan 2 matriks 5 dan min 1 sama dengan 10 sama dengan matriks 10 dan min 2. B 2 vektor A dikurang vektor B ditambah 3 C vektor sama dengan 10 matriks 10 dan min 2 dikurang matriks min 5 dan 3 ditambah matriks 6 dikurang matriks 6 dan min 12 sama dengan 10 tambah 5 tambah 6 kurang 2 ditambah 3 ditambah min 12 sama dengan matriks 21 dan min 11. 2. Koliner adalah garis. Untuk membuktikan ketiga titik koliner dapat dibuktikan sebagai berikut. Vektor AB sama dengan B vektor dikurang A vektor. Min 5 dikurang 1, matriks min 5 dikurang 1 dan 3 dikurang min 5 sama dengan matriks min 6 dan 8. Vektor AC sama dengan C vektor dikurang A vektor sama dengan min 2, matriks min 2 dikurang 1 dan min 1 dikurang min 5 sama dengan matriks min 3 dan 4. Oleh karena vektor AB sama dengan 2 vektor AC dan memiliki titik pangkal yang sama yaitu titik A, maka vektor AB sejajar dan berimpit dengan vektor AC. Jadi terbukti bahwa ketiga titik tersebut koliner atau segaris. Tugas 1. Diketahui vektor-vektor A vektor sama dengan matriks min 9 dan 5. Vektor B sama dengan matriks 15 dan min 3. Tentukan komponen vektor kolom dalam vektor-vektor berikut. A 3 vektor A tambah vektor B. B 2 A vektor tambah 4 B vektor. Nomor 2, buktikan apakah titik P 2, min 5, Q min 5,1 dan R 6, min 4. Koliner apa yang tidak koliner?
7. Vektor-vektor koplanar. Vektor-vektor koplanar adalah vektor-vektor yang sejajar dengan suatu bidang datar atau terletak pada bidang datar. Bidang datar yang dimaksud adalah bidang Cartesius. Vektor-vektor yang terletak pada bidang Cartesius biasanya dinyatakan dalam bentuk kombinasi linear vektor A sama dengan M vektor L tambah N vektor J, dengan L adalah satuan sumbu X, komponen vektor L sama dengan 1, 0, dan vektor J adalah vektor satuan sumbu Y, komponen vektor J sama dengan 0, 1. Jadi, vektor-vektor koplanar adalah vektor-vektor yang sejajar dengan suatu bidang datar atau terletak pada bidang datar. Bidang datar yang dimaksud adalah bidang Cartesius. Vektor-vektor yang terletak pada bidang Cartesius biasanya dinyatakan dalam bentuk kombinasi linear vektor A sama dengan M, vektor I tambah N, vektor J, dengan vektor I adalah vektor satuan sumbu X, komponen vektor I sama dengan matriks 1 dan 0, dan vektor J adalah kovektor satuan sumbu Y, komponen vektor J sama dengan matriks 0 dan 1. Kemudian, semisal ada angka di samping vektor, itu dibaca angka vektor huruf. Misalnya 3 vektor P. Contoh, dari vektor-vektor P sama dengan 2 vektor L tambah 3 vektor J, Q sama dengan 4 vektor L kurang 2 vektor J, dan vektor R sama dengan min 2 vektor L dikurang 5 vektor J. Nyatakan vektor-vektor berikut ke dalam bentuk vektor kolom A vektor P, B 3 vektor Q, C vektor P tambah vektor Q. Jawabannya yang A, vektor P sama dengan 2 vektor L tambah 3 vektor J sama dengan 2 matriks 1, 0 tambah 3 matriks 0, 1 sama dengan matriks 2, 0 tambah matriks 0, 3 sama dengan matriks 2, 3. Bagian B, 3 vektor Q sama dengan 3 matriks 4 min 2 sama dengan matriks 12 min 6. C, vektor P tambah vektor Q sama dengan matriks 2, 3 tambah matriks 4 min 2 sama dengan matriks 6, 1. Oke, kali ini saya akan membahas 8 ada pembagian ruas garis dalam bidang datar. Nah, kalian perhatikan gambar berikut. Jika A, P, dan B merupakan titik sembarang dalam bidang, maka vektor A, vektor P, dan vektor B merupakan vektor posisi dari titik-titik A, P, dan B yang diwakili oleh ruas garis bara vektor OA, vektor OP, dan vektor OB. Jadi, jika vektor A sama dengan matriks X, Y, maka koordinat A, X, Y. Nah, titik P pada ruas garis AB memiliki perbandingan M titik 2 N. Maka, perbandingan panjang vektor A, P, titik 2 vektor PB sama dengan M titik 2 N. Nah, lalu kita akan bahas ini dari rumusnya. Vektor AP titik 2 vektor PB sama dengan M titik 2 N. Lalu si M ini dimasukin ke dalam dekat vektor PB sehingga menjadi M vektor PB. Nah, lalu si AP-nya dipindahkan di sebelah kanan sehingga menjadi sama dengan N vektor AP. Lalu M sama dengan buka kurung vektor B dikurang vektor P, lalu tutup kurung, sama dengan N buka kurung vektor P dikurang vektor A, tutup kurung. Nah, hasilnya jadi M vektor B dikurang M vektor P, lalu sama dengan M vektor B dikurang N vektor A. Lalu kemudian kedua ini disamain jadi M vektor P ditambah M vektor P, lalu sama dengan N vektor A ditambah M vektor B. Nah, lalu kemudian P-nya P-nya menjadi vektor P sama dengan N vektor A ditambah M vektor B per M tambah N. Nah, oleh karena vektor A, vektor P, dan vektor B merupakan vektor posisi dari titik-titik A, P, dan B, maka untuk menentukan koordinat P, X, P, Y, P dapat menggunakan rumus berikut.
XP sama dengan NXA ditambah MXB per M tambah N. Dan YP sama dengan NYA tambah MYB per M tambah N. Nah, catatan untuk bagi pembagian, jika P-nya terletak dalam ruas garis AB, maka MN-nya bertanda positif. Misalkannya, jarak A dan P itu adalah 3, lalu P dan B itu ke 6. Sehingga M-nya itu 3 dan N-nya 6. Nah, jika P-nya pada perpanjangan AB, maka tanda M positif dan tanda N itu negatif. Nah, misalkan jarak B ke P itu adalah 4, lalu jarak P ke A itu 9. Nah, sehingga AP titik 2 PB itu sama dengan 9,2 min 4, jadi N sama dengan 9 dan N sama dengan min 4. Nah, ini kita buat contoh soal. Ada 2 contoh soal. Yang pertama, diketahui titik A 3, min 5 dan B itu min 7,10. Nah, jika P terletak di antara A, B dengan perbandingan 2:3, tentukan koordinat P. Nah, ini penyesalannya untuk nomor 1 itu XP sama dengan NXA tambah NXB per MN. Ini rumus-rumusnya. Lalu dengan M sama dengan 2 dan N sama dengan 3. Nah, lalu jawabannya sini adalah XP sama dengan 3. Lalu dibuat ini suatu buka kurung 3. Lalu ditambah 2 buka kurung min 7 per M-nya itu 2, N-nya 3, sehingga jadi 2 tambah 3. Lalu sama dengan, karena ini 3 kali 3 itu adalah 9. Lalu 2 min 7 itu hasilnya jadi min 14, sehingga jadi 9 dikurang 14. Lalu kemudian 2 tambah 3 itu sama dengan 5, sehingga jadi per 5. Itu kan hasilnya menjadi min 1. Nah, untuk YP sendiri itu adalah 3 buka kurung min 5 ditambah 2 buka kurung 10 per 2 tambah 3. Nah, sehingga hasilnya jadi min 15 ditambah 20 per 5. Nah, hasilnya adalah 1. Nah, jadi koordinat P itu adalah min 1,1. Nah, lanjut kita yang kedua. Diketahui titik K itu 12, min 3 dan L 2,7. Jika titik A terletak pada perpanjangan KL dengan perbandingan KL banding LA sama dengan 5:4, tentukan koordinat A. Ini dia, titik A itu terletak pada perpanjangan KL dengan perbandingan KL banding LA sama dengan 5:4. Maka diagram garisnya adalah sebagai berikut. Nah, begini ya guys ya dari diagram garisnya. Arah K ke L itu adalah 5, L ke A itu adalah 4, lalu A ke A atau enggak A ke K itu adalah 9. Nah, berdasarkan diagram tersebut diperoleh KL banding LA itu adalah 9 ditambah min 4. Nah, dengan demikian nilai M itu adalah 9 dan N itu sama min 4. Nah, kemudian ini adalah rumus-rumusnya. Dari buat jawaban nomor 2 itu adalah XA ditambah NXK tambah MXL per M tambah N. Jadinya min 4 buka kurung 12 ditambah 9 buka kurung 2 per 9 ditambah buka kurung min 4. Nah, karena si min 4 nya ini adalah negatif, jadi hasilnya itu adalah 9 dikurang 4. Nah, jadi hasilnya adalah 4 dikali 12 adalah 48, tapi karena minus jadi minus 48. Lalu ditambah dengan 9 kali 2 jadi 18 per, karena itu 9 kurang 4 hasil jadi 5. Lalu dihasilkan sama dengan jadi min 6. Nah, untuk YA nya itu sama dengan langsung ke min 4 buka kurung min 3 ditambah 9 buka kurung 7 per 9 sama seperti biasa di atas XA nya, yaitu ditambah min 4. Lalu hasilnya adalah 12 tambah 63 per 5, hasilnya jadi 15. Nah, jadi koordinatnya A itu adalah min 6,15. Nah, ini adalah tugas dari pembagian bidang luas bidang datar. Ada 3. Itu pertama adalah diketahui titik A itu adalah min 1,9 dan B itu adalah 9, min 11. Nah, jika M terletak di antara AB dengan perbandingan 3:7, tentukan koordinat M. Lalu kedua adalah diketahui titik P sama min 5,7
dan Q itu adalah 2,-7. Nah, jika titik A terletak di perpanjangan ruas garis PQ dengan perbandingan PQ banding QA sama dengan 7/2, tentukanlah koordinat A. Nah, untuk nomor soal ketiga adalah diketahui titik A itu adalah min 6,6 dan B adalah 6, min 10. Nah, jika P terletak di antara AB dengan perbandingan 2/6, tentukanlah koordinat P. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.